Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi pendidikan karakter. Kemarin kita sudah banyak materi yang sudah kita lewati, yang mana juga sudah banyak dewan guru yang mengisi materi-materi yang lain. Untuk materi PLS kali ini, yang kebetulan PLS MTS Nurul Iman tahun pelajaran 2020-2021 tentang materi pendidikan karakter. Karakter sendiri, kata karakter sendiri itu merupakan ciri khas individu yang ditunjukkan melalui cara bersikap, berperilaku, bertindak untuk hidup dalam bekerja sama, baik di dalam keluarga, lingkungan maupun bernegara. Itu merupakan definisi dari karakter. Dan pendidikan karakter ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan sebuah individu, apalagi untuk pada masa dan era globalisasi seperti sekarang, dan yang mana sekarang sudah masuk pada zaman keterbukaan, ya, era keterbukaan. Itu pendidikan karakter itu sangat penting sebagai pelindung bagi generasi muda agar supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Apalagi di era sekarang itu sudah banyak generasi muda yang sudah salah arah, banyak yang sudah bermain narkoba, banyak yang minum-minuman. Hal-hal semacam itu bisa diantisipasi atau diminimalisir dengan penguatan pendidikan karakter ini. Dan pendidikan karakter ini itu dibagi menjadi 5 karakter. Ada 5 poin dari pendidikan karakter ini. Yang pertama itu adalah karakter religius. Jadi karakter religius ini berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan tingkat ibadah dari siswa maupun individu. Nah, dalam konteks sekolah, keagamaan yang ada di dalam MTS Nurul Iman sendiri itu tentunya, apalagi kita itu dalam lembaga madrasah sanawiyah, ya, madrasah sanawiyah yang tentunya muatan keagamaannya itu lebih banyak daripada lembaga lain. Dalam hal ini adalah SMP, ya. Jadi dalam konteks itu keagamaan dalam madrasah sanawiyah itu lebih banyak. Dan kalau di MTS Nurul Iman itu selain ada yang namanya BBTQ, ya, jadi kalau pagi di MTS Nurul Iman itu kita itu mengaji, ya, namanya itu BBTQ, dengan mengaji dengan menggunakan metode tilawati. Dan kita di lembaga ini juga punya program unggulan, yaitu tahfidz, ya, menghafal Al-Quran. Jadi di kita itu tidak hanya fokus pada pembelajaran umum saja, tapi konteks keagamaannya juga kita itu memperkaya hal itu. Bahkan kita sudah ada program unggulan tahfidz. Kita sudah kemarin ada siswa yang sudah berhasil menghafalkan juz 30. Itu sudah ada kemarin. Jadi kita akan lebih mengembangkan itu juga ke depan supaya dari segi ke sisi religiusan dari siswa-siswi MTS Nurul Iman itu bisa menjadi lebih baik. Kalau dalam konteks seharian yang ada di sekolah, itu kita ada juga kalau siang itu kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid, di yayasan ini, kita sholat berjamaah. Dan itu semua siswa, tidak hanya MTS saja, bahkan yang dari MI juga ikutan untuk sholat berjamaah secara bersama-sama. Nah, itu upaya melatih dari segi individu ke sisi religiusannya supaya terbiasa untuk melakukan kewajibannya sebagai, kalau dalam konteks ini, sebagai seorang muslim, karena di sini itu kan mayoritas muslim. Jadi tentang keyakinan beribadah, sholat 5 waktu itu harus jangan sampai ditinggalkan, karena itu merupakan landasan juga dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, sebagai bekal juga terhadap kita ke akhirat tentunya. Jadi kita dalam MTS Nurul Iman itu tentunya sangat menjaga
bahkan memupuk rasa supaya siswa bisa menjadi lebih baik dalam konteks sisi religiusnya. Dan siswa itu harus bisa mengikuti apa yang sudah ada di lembaga ini. Tentunya semua ini demi kebaikan siswa sendiri ya. Yang kedua, itu cinta kebersihan dan lingkungan. Jadi kita itu harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Di mana saja, tidak hanya di kelas, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan di sekitar rumah kita. Jadi kebersihan itu merupakan salah satu poin yang penting dalam pendidikan karakter, menjaga kebersihan. Apalagi kan ada hadisnya an-nadhafatu minal iman, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, tentunya sebagai umat beragama yang baik, kita akan mengikuti hal itu, karena itu merupakan suatu kebaikan yang memang harus kita lakukan. Tentunya siswa atau individu tidak mau kalau hidup atau berada di lingkungan yang kotor, yang kumuh, yang mana tugas kita adalah menjaga supaya lingkungan kita itu tetap bersih, dan itu merupakan tugas kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Yang paling banyak sekarang itu banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, dan mungkin tidak hanya siswa saja, dan banyak juga orang-orang di luar sana itu yang dengan mudah dan sembarangan membuang sampah. Nah, kalau kita ya di lembaga Imranul Iman itu juga sudah ada disediakan tempat sampah. Per kelas itu sudah ada tempat sampahnya. Dan kalau seumpama siswa itu ketika makan sesuatu terus ada bungkusnya, itu harus dibuang di tempat sampah. Nah, kebetulan kalau seumpama ketika membuang tempat sampah itu, kanan itu tidak ada tempat sampah, jangan langsung dibuang sembarangan, disimpan dulu, taruh di kantongnya. Setelah itu kalau kalian sudah menjumpai tempat sampah, baru itu dibuang di tempat sampah. Itu jangan mentang-mentang gak ada tempat sampah terus dibuang sembarangan, itu jangan. Hal sekecil itu harus kita perhatikan, karena kebiasaan dari kecil itu bisa berkembang menjadi lebih besar. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan membuang sampah sembarangan, itu nanti akan repot. Makanya di masa remaja seperti kalian itu memberikan pengertian dan penilaian-penilaian tentang menjaga kebersihan, terus penanaman atau pengembangan sisi religius itu merupakan hal yang sangat penting. Karena generasi-generasi seperti kalian itu merupakan generasi emas ya, yang memang sudah seharusnya kita gembleng secara bersama-sama supaya menjadi lebih baik. Jadi dari hal yang kecil seperti membuang sampah itu ya kita tinggalkan saja budaya seperti itu. Kita bikin budaya baru atau kita mengikuti, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ya. Apalagi kalau sudah ada tempatnya, tempat sampah, jadi buang di tempat sampah saja, jangan sampai buang sembarangan. Kalau seumpamanya tidak ada tempat sampah, kalian simpan dulu di satunya. Kalau sudah ada tempat sampah baru dibuang, jangan langsung dibuang sembarangan ya. Ini menjaga kebersihan itu penting, dan tidak hanya di lingkungan sekolah, di rumah juga seperti itu. Kalau seumpama rumah kalian itu kotor atau kebetulan ibunya sedang keluar rumah, ya jangan nunggu ibunya untuk membersihkan. Ya, kalian harus bisa membantu membersihkan rumah itu. Jangan sampai nunggu orang tuanya. Dan tidak hanya di rumah, di lingkungan juga kita juga bisa berperan. Contohnya ketika ada kerja bakti, kalian itu bisa ikut berpartisipasi, karena itu kan kerja bakti yang biasanya sering kita jumpai, itu kan untuk membersihkan lingkungan sekitar kita, yang mana sistemnya yang digunakan itu biasanya kan gotong royong, kan bekerja bersama-sama untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan yang ditempati itu menjadi bersih dan menjadi lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Nah, yang ketiga itu sikap jujur. Nah, sikap jujur ini itu memang salah satu yang yang harus setiap individu miliki, jujur. Nah,
hal yang terkecil saja itu jangan sampai kita terbiasa dengan berbohong. Kalau kita sudah terbiasa dengan berbohong, itu nanti yang rugi itu kita sendiri nanti. Jadi jangan biasakan dengan berbohong. Karena kalau sekali berbohong, itu nanti kalian akan berbohong terus itu selanjutnya. Karena untuk menutupi kebohongan yang pertama, itu biasanya ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Nah, jadi kalian itu harus jujur. Jujur dari segi apapun itu, dan sekecil apapun itu. Jadi kalau di kelas contohnya, kalian kalau seumpamanya berbuat kesalahan, ya kalian harus berani jujur bahwasanya yang berbuat kesalahan itu adalah kalian. Selanjutnya yang keempat, sikap peduli. Nah, sikap peduli ini merupakan toleransi ya. Toleransi terhadap sesama. Jadi kalian itu harus peduli terhadap temannya. Jangan hanya mempedulikan diri pribadi kalian sendiri. Kalian juga harus peduli terhadap teman kalian. Apalagi kalau di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, seumpama kalau ada temannya yang sakit. Nah, kalian biasanya itu sikap peduli yang ditunjukkan itu dengan cara menjenguk ke rumah teman yang sakit itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap peduli terhadap teman. Nah, itu harus tetap dijaga dan harus dikembangkan ya. Jangan sampai kita itu hanya fokus pada kepentingan diri sendiri. Karena yang akan membantu kita di dalam hidup ini adalah orang lain. Nah, bagaimana orang lain itu membantu kita kalau kita tidak membantu terlebih dahulu orang lain tersebut? Jadi kita itu harus peduli terhadap orang lain, terutama kalau di sekolah terhadap teman kita. Dan jangan dibiasakan dengan membuli ya. Jangan dibiasakan dengan menggojoloki teman, itu gak baik, itu harus ditinggalkan kalau hal-hal semacam itu. Ya. Jadi kita harus peduli terhadap teman. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk bersama-sama. Terus kalau ada temannya yang sedang membutuhkan bantuan, kita bantu. Kalau temannya ada yang tidak punya pulpen, kita kasih pinjam. Itu merupakan kepedulian. Dan tidak hanya di sekolah saja, ketika kalian di rumah atau di lingkungan rumah, ya, di tengah-tengah masyarakat, ketika ada orang lain yang membutuhkan, kalian bisa membantu. Jangan sampai dibiarkan, saya tidak kenal dengan orang itu, mending tidak usah dibantu saja. Jangan sampai seperti itu. Maupun kenal atau tidak, kalian harus mempunyai jiwa penolong yang harus kita tunjukkan. Ya. Harus tetap bisa membantu. Karena siapa lagi yang akan membantu kita kalau bukan orang lain? Dan bagaimana caranya orang lain itu supaya membantu kita? Ya kita harus membantu terlebih dahulu orang lain. Ya itu peduli itu namanya. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi juga kalau di sekolah, kalian harus peduli terhadap temannya. Jangan sampai ada yang namanya bully membuli, itu jangan sampai ada. Apalagi kalau di MTRL Iman, kalau sampai ada yang ketahuan membuli, nanti itu akan ada sanksi itu nanti. Ya. Jadi itu diperhatikan ya. Terus yang kelima, sikap cinta tanah air. Nah, ini tentang nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan suatu rasa cinta terhadap berbangsa dan bernegara. Kecintaan kita terhadap negara sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai rasa cinta yang sangat besar terhadap negara kita. Nah, kalau implementasi nasionalisme dalam sekolah, lingkungan sekolah itu biasanya melakukan upacara bendera. Itu merupakan salah satu sikap nasionalisme. Ya. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa melakukan sebuah kecintaan yang sangat besar terhadap bangsa dan negara. Karena generasi muda itu sangat penting bagi majunya suatu bangsa ke depan. Karena majunya suatu bangsa ke depan tergantung generasi muda sebagai penerus bangsa. Jadi bagaimana bangsa ini ke depan tergantung kalian sebagai generasi muda. Ya kalau kalian sebagai generasi muda itu bobrok, ya tentunya ke depan negara ini akan bobrok. Tapi kalau kalian sebagai generasi muda itu adalah generasi yang emas, generasi yang baik, tentunya ke depan harapannya pasti bangsa ini akan menjadi lebih baik. Makanya majunya suatu bangsa ke depan tergantung generasi muda sebagai penerus bangsa. Itu tergantung kalian itu. Makanya pendidikan kalian, pendidikan karakter kalian itu harus harus yang mungkin selama ini mungkin cenderung negatif, sering melakukan negatif, ya mulai sekarang diubah lah ke arah yang lebih positif.
Jadi kalau dalam sekolah, karakter atau sifat nasionalisme itu selain selain melakukan yang namanya upacara bendera, pengetahuan kita terhadap bangsa dan negara itu juga harus dikembangkan. Kan lucu nanti kalau kalian tidak tahu siapa presiden pertama, terus kapan kita merdeka, itu kan lucu kalau kalian tidak tahu itu. Jadi wawasan kebangsaannya itu juga harus dikembangkan. Apalagi kalau dalam masalah konteks ini masuk dalam pelajaran PPKN. Ya, tentang berbangsa dan bernegara ini masuk di kategori pelajaran PPKN. Dan kalian sebagai generasi muda itu harus tahu tentang hal itu, karena kalian adalah generasi yang diharapkan bagi bangsa ke depan. Jadi pentingnya pendidikan karakter untuk di era sekarang itu memang sangat dibutuhkan, ya. Apalagi kalau kita lihat pada situasi saat ini juga sudah banyak generasi muda yang salah arah, yang terjerumus pada narkoba, yang sudah main mabuk-mabukan, minum beralkohol, pil ekstasi, segala macam, itu sudah banyak yang salah arah. Dan kalian sebagai murid baru di MTS 05 jangan sampai ada yang melakukan hal-hal semacam itu, karena itu merugikan kalian sendiri, merugikan keluarga kalian, ya. Yang akan malu nanti bukan hanya kalian, keluarga kalian juga nanti akan malu, apalagi sekolah. Nah, kalau sampai ada siswa yang melakukan hal-hal semacam itu di sekolah, kita akan sanksi secara tegas gitu. Jadi ini sekaligus juga himbauan untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh di sekolah, ya. Terutama berkaitan dengan peraturan-peraturan yang menyentuh dengan yang namanya pelanggaran. Jadi pendidikan karakter itu merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, ya, karena kalian itu merupakan harapan bangsa dan negara. Tidak hanya harapan dari orang tua, kalian itu bukan hanya harapan orang tua kalian saja, kalian itu harapan dari kami. Itu saja materi tentang pendidikan karakter. Jadi kalau kalian merasa kurang jelas dari pemaparan yang disampaikan, kalian bisa menambahi referensi materi pendidikan karakternya, bisa mencari di internet, ya. Bisa memanfaatkan paketan data kalian, dan kalau kalian menggunakan wifi, bisa kalian menggunakan wifi itu untuk mencari referensi tambahan tentang pendidikan karakter. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.